konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam 3 aspek. Ya. Satu aspek ketuhanan, teologinya. Yang kedua aspek ibadah, tata cara dia ibadah. Yang ketiga muamalah, yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Ya kan? Oke. Boleh jadi di aspek yang ketiga, semua menunjuk kepada yang benar. Mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama. Silakan Anda cek ya. Pasti semua agama mengatakan harus jujur, nggak boleh mencuri, kan? Nggak boleh berzina dan sebagainya. Jadi kalau ada yang membolehkan berzina, menipu dan sebagainya, dipertanyakan konsepsi keagamaannya. Di aspek yang ketiga ini, secara hukum sosial, semua bisa sepakat. Tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur 2 lagi. Konsepsi ibadahnya bagaimana? Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak? Cara dia ibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini pasti akan ada perbedaan. Oke, saya sebagai Muslim, ya dengan saudara-saudari kita sebangsa setanah air dan non-Muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, ya, yang saya jalani dalam Islam, itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya, dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur, kapan saya mesti sholat. Panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kan? Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa? Kenapa tangannya begini? Kenapa bacaannya ini? Artinya apa? Hikmahnya apa? Lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana? Apa dampak sholat kepada kehidupan? Turun banyak ayat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Nanti sholat ada kaitan dengan ketenangan hati, sholat kunci kebahagiaan, kesuksesan, dan dibuktikan oleh jejak sejarah. Orang-orang dulu ketika dia sholatnya benar, terjadi itu semua. Nah, ini yang menjadikan kita yakin sebagai Muslim memeluk Islam. Bagi penganut agama lain, punya konsepsi sendiri. Kita nggak bisa paksakan semua sama di titik ini dalam konsep keberagamaan. Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis, ketuhanan. Ya kan? Nah, untuk menentukan agama ini, ya benar sebagai agama, kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah, Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji. Bagaimana sih standar untuk menetapkan zat itu sebagai Tuhan. Ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan. Misalnya di Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai' di ujung ayatnya. Ya, sifat Tuhan itu nggak boleh sama dengan selain Tuhan. Ya, harus beda. 100% harus berbeda. Ya, jadi kalau misalnya manusia ini lemah, maka Tuhan mesti lebih kuat. Nggak boleh sama dengan makhluk. Kan? Kalau manusia berpasangan, Tuhan itu harus esa, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah, konsepsi teologi ketuhanan ini setiap agama itu pasti berbeda. Ya kan? Nah, tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh, merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka. Terbuka untuk memilih. Bahkan dalam aspek teologi, di Quran surah ke-47 Muhammad, ayat yang ke-19, kata Allah, fa'lam. Anda mesti punya dasar pengetahuan. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan, yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah. Ya kalau ditanya, kenapa Anda nggak pilih Tuhan yang lain? Kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat, misalnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat pertama menjadi Muslim, syahadat.